Perkenalkan, nama saya Aida Maharani dengan NPM F1G 024059. Jadi kali ini kelompok saya akan menjelaskan ataupun memaparkan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Apa sih anatomi? Jadi anatomi itu mempelajari struktur tubuh yang normal mulai dari bentuk, ukuran, lokasi, dan hal-hal yang mendukung dan hubungan dengan struktur sekitarnya. Anatomi juga merupakan dasar mengenal fisiologi tubuh dan patologi ataupun perubahan struktur hubungan dengan penyakit-penyakit yang lain. Tanpa mengetahui struktur akan sulit memahami proses fisiologi tubuh orang yang sehat. Patofisiologi penyakit didasarkan pada perubahan fisiologi dan anatomi. Tanpa pemahaman anatomi yang kuat, kita ataupun mahasiswa tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik yang merupakan prosedur utama dalam menentukan diagnosis penyakit. Anatomi sistem pencernaan adalah struktur fisik yang membentuk sistem pencernaan dan berfungsi memecah makanan dan menyerap zat gizi. Anatomi sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ tubuh mulai dari mulut hingga anus. Saluran cerna atau sering disebut dengan traktus digestivus merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengambil berbagai zat dari luar tubuh seperti air, mineral, nutrisi, dan vitamin, yang dimana akan memecah partikel-partikel besar menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan mentransfer partikel-partikel tersebut dari lingkungan luar ke dalam bara yang selanjutnya digunakan ataupun disimpan di dalam sel. Secara umum, struktur anatomi sistem pencernaan terdiri atas saluran yang berkesinambungan dan terhubung satu sama lain seperti mulut atau rongga, esofagus, perut, pankreas, liver, kantung empedu, usus kecil, usus besar, dan anus. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui oleh makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu proses pencernaan makanan. Rongga mulut dibatasi oleh gigi, lidah, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Gigi memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel kecil. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan pada rongga mulut dan juga mengecap rasa makanan. Ada 3 pasang kelenjar ludah pada rongga mulut, yaitu parotis, sublingual, dan sublimaximular. Juga disebut dengan submaximular. Proses pencernaan dimulai pada rongga mulut yang mengandung saliva atau eliur. Saliva mengandung suatu glikoprotein, yaitu musin yang berfungsi sebagai pelicin pada saat mengunyah dan menelan makanan. Esofagus merupakan saluran berotot dengan panjang 25 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Pada ujung saluran esofagus terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep yang mengatur makanan agar tidak dapat masuk ke trachea atau tenggorokan. Esofagus terdiri atas esofagus cervicalis di region coli, esofagus thoracica di cervitalis thoracis, dan esofagus abdominis di cervitalis abdominis. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus yang berbentuk seperti huruf J. Lambung terletak di regio epigastrica, regio umbilicalis, dan regio hypotriaca sinistra. Lambung memiliki 2 permukaan, yaitu facies anterior atau facies superior dan facies posterior atau facies inferior. Lambung memiliki 4 region utama, yaitu cerbila, fundus, corpus, dan pars peristaltica. Dinding lambung terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu serosa atau lapisan terluar, lapisan otot, lapisan submukosa, dan mukosa. Hasil pengelusan makanan di lambung secara mekanik dan kimiawi akan menjadikan makanan menjadi bubur yang disebut dengan bubur him atau himus. Proses absorpsi di dalam lambung hanya terjadi sedikit absorpsi, kecuali asam lemak rantai pendek serta sedang dan etanol.
Selanjutnya adalah fisiologi ataupun fungsi umum dari lambung sebagai sistem pencernaan yang meliputi. Pertama, lambung merupakan tempat penyimpanan makanan sementara sebelum makanan tersebut diolah dan dicerna oleh sistem pencernaan selanjutnya. Kedua, di lambung terjadi proses pencernaan secara mekanis yang meliputi kontraksi otot. Yang ketiga, lambung juga berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pencernaan secara kimiawi yang terjadi karena adanya reaksi antara enzim dan asam yang ada di lambung. Kemudian yang keempat, di lambung terjadi proses penyusunan makanan yang dicerna sebagian di dalam usus kecil secara terkontrol. Nah, itulah tadi beberapa fisiologi ataupun fungsi umum dari lambung sebagai salah satu organ sistem pencernaan manusia. Selanjutnya adalah pankreas, di mana pankreas ini memiliki letak berada di belakang lambung. Pankreas memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim untuk memecah gula, lemak, protein, dan pati yang digunakan selama proses pencernaan. Kedua, pankreas berfungsi untuk menghasilkan hormon yang membantu mengatur kadar gula darah dan merangsang asam lambung. Oke, selanjutnya adalah hati. Hati terus-menerus memproduksi empedu, membantu dalam proses pencernaan lemak dan penyerapan nutrisi. Hati juga membantu dalam memproseskan racun dan membantu mengeluarkannya dari dalam darah. Selain itu, hati juga menghasilkan ataupun menciptakan suatu zat yang sangat berguna dalam proses pembekuan darah setelah cedera. Hal ini bertujuan untuk menjaga kadar gula darah agar tetap sehat. Selanjutnya adalah kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ kecil yang berbentuk buah pir yang letaknya berada di bawah lambung. Kantung empedu dalam sistem pencernaan memiliki fungsi untuk memekatkan empedu dan menyimpan empedu yang dihasilkan atau diproduksi oleh hati. Selain itu, kantung empedu juga berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dalam sistem pencernaan. Baiklah teman-teman, berikutnya saya Kara Ahmadinda dengan NPM 31 akan membahas tentang usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan, memiliki panjang sekitar 6 sampai dengan 8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum dengan panjang sekitar 25 cm, kemudian ada jejunum dengan panjang kurang lebih 2,5 meter, serta ileum dengan panjang kurang lebih 3,6 meter. Ileum bertemu dengan usus besar di kantung ileocecal yang menghubungkan usus besar dan kecil. Pada usus halus, hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja, dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus, serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Proses absorpsi, usus halus merupakan organ absorpsi utama. Sekitar 90% bahan makanan yang diingesti diserap sewaktu berjalan melintasi usus halus. Demikian pula air. Fungsi utama usus halus antara lain memecah makanan, menyerap nutrisi, dan menggerakkan isi usus di sepanjang saluran pencernaan. Secara khusus, usus kecil menyerap karbohidrat, protein, dan lemak. Ini memainkan peran penting dalam pencernaan, memastikan penyerapan nutrisi yang efisien dan pembuangan limbah. Setelah mendengar penjelasan usus halus, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang usus besar, di mana usus besar ini terbentang dari ujung distal ileum ke anus dengan panjang sekitar 1,5 meter pada orang dewasa dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Nah, usus besar ini terdiri atas reticulum, appendix vermiformis, colon, rectum, dan canalis analis. Usus besar merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dibandingkan dengan usus halus. Nah, usus besar ini juga dikenal sebagai usus yang mengikuti usus kecil dan meluas ke saluran anus, di mana saluran anus ini adalah tempat sisa makanan yang akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, usus besar juga melakukan beberapa fungsi penting seperti menyerap air dan elektrolit, membentuk tinja, memfasilitasi fermentasi bakteri, dan melindungi terhadap infeksi.
Selain itu, organ pencernaan lainnya adalah rektum, di mana rektum merupakan kelanjutan dari kolon sigmoidium, dimulai dari rectosigmoid junction setinggi vertebra cell, dan terletak di konkavitas os sacrum dan os coccygeus, di mana bagian bawah rektum meluas membentuk ampula recti. Nah, ketika berjalan melalui diaphragma pelvis, rektum membelok ke posterior dan berlanjut menuju kanalis analis. Nah, kanalis analis ini akan berjalan ke posterior inferior sepanjang 4 cm dan berakhir di anus. Rektum ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Nah, jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau disebut dengan BAB. Nah, mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Nah, jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Nah, jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, maka akan terkonstipasi dan pengerasan feses itu akan terjadi.